resepsi pernikahan, waduh sudah dirias begitu mahal, begitu lama, resepsinya zuhur sampai asar, kemudian padahal dia walaupun mejeng di depan para tamu dan sebagainya, apabila waktu sholat zuhur ya wajib waktu sholat zuhur. Bagaimana seperti itu? Apabila lalai disitulah ya lalai. Dalam kondisi sadar ya qadha. Nah, bagaimana? Misalnya karena nggak bisa lepas dari keterikatan keluarganya ada yang sholatnya benar disiplin, ada yang tidak dan sebagainya. Nah, seperti itu pertama kali dosa. Dia sadar bahwa itu adalah dosa apabila dia meninggalkan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas ibadah, baik ibadah mahdhah, ibadah yang berkaitannya dengan hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti zikir, salat, puasa dan sebagainya, maupun dengan amalan ibadah yang lain yang tidak ada aturan tertentu, tidak ada batasan, seperti sedekah. Setiap hari mau sedekah bisa, setiap saat mau bersedekah bisa, setiap saat berbuat baik kepada orang tua bisa, berbaik dengan saudara bisa, berbuat baik dengan istri, anak juga bisa. Nah, itu adalah ibadah mahdhah. Itu semuanya adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minimal dengan ucapan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah dan sebagainya. Kemudian salat serta salam marilah kita lantunkan, kita baca, kita doakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengikut beliau. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini kita akan lanjutkan tentang dua hal, yaitu qada'us salat, mengqada' salat, dan sholatul khauf. Ya, ada tiga: qada'us salat, mengqada' salat, kemudian sholatul maridi, salatnya orang yang sakit, yang ketiga adalah sholatul khaufi, salatnya dalam keadaan perang. Nanti terutama kalau mudah-mudahan waktunya cukup, nanti sholatul khauf. Nanti saya ingin minta ada 6 jamaah untuk kita praktek, ya. Jadi 2 soft nanti, yang 3 orang di soft pertama, kemudian yang 3 orang soft yang ketiga, atau siapa saja nanti boleh, ada yang lebih dari 3 soft pertama atau lebih dari 3 soft kedua boleh, nanti tergantung lihat kondisinya. Baik, yang pertama qada'us salat. Ittafaqa al-ulama wa anna qada as-salati wajibun 'alan nasi wan naimi lima taqaddama min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama bersepakat, artinya sepadan. Bersepakat itu sepakat pendapatnya, bukan bersepakat bertemu dalam satu majelis, satu pertemuan dalam satu waktu, seperti rapat, kemudian mereka membahas tentang ini, kemudian mereka sama pendapatnya, tidak.
Artinya mereka sama pendapatnya walaupun waktunya berbeda. Misalnya Imam Malik itu tidak sezaman dengan Muhammad ibnu Hambal, Ahmad ya, Imam Ahmad ibnu Hambal, tetapi pendapatnya sama. Ini namanya ittafaqa, sama pendapatnya. Para ulama sependapat bahwa mengqadha, mengganti sholat itu wajib bagi, ya ini bagi alan nasi, orang yang lupa. Yang kedua, wajib bagi orang yang tidur. Kapan? Lima taqaddama, baik, sebagaimana yang telah telah lalu ucapan Rasulullah SAW, yaitu innahu laisa fin naumi tafritun innamat tafritu fil yaqadhati. Yang dimaksud dengan lalai dalam sholat itu bukanlah orang yang tidur, biasanya tidur karena pulasnya, karena lamanya tidur sehingga salah satu sholat wajibnya itu ditinggalkan karena dalam keadaan tidur. Sampai bangun itu sudah habis sholat, sholat zuhur misalnya, atau sholat asar, atau sholat maghrib, atau sholat isya, atau sholat subuh. Yang banyak sholat subuh kayaknya. Ini apa namanya, selalu terjadi. Lewat sholat subuhnya, jam 6 baru bangun. Sholat subuh dan sholat duha bareng. Nah, kemudian orang yang tidur maupun orang yang lupa itu bukan lalai dalam sholatnya, sebagaimana dalam ayat surat Al-Ma'un itu, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Celakalah orang-orang yang sholat. Oh, orang sholat kok celaka? Yang celaka itu adalah alladzina hum an sholatihim sahur, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi, dalam hadis ini, orang yang lalai itu bukan orang yang tidur, dan juga demikian bukan orang yang kehilangan akalnya, ya misalnya apa namanya, pingsan, itu kan kehilangan akal. Ini nama tafritu fil yaqadhati, termasuk orang yang lalai dari sholatnya adalah orang yang dalam keadaan sadar, tidak tidur, tidak lupa, kemudian lalai sholatnya, tidak sholat sampai keluar waktu sholat. Ya. Fa'idha nasya ahadun, apabila ada seseorang yang lupa sholatan, lupa dengan sholatnya, au nama, atau tidur anha, dari sholat, artinya tidur kemudian meninggalkan sholat, fal yusolliha idza dzakaroha, apabila teringat, walaupun waktunya sudah habis, maka waktunya adalah ketika ingat tersebut. Apabila dia tidur, maka ketika bangun, maka dia ketika bangun tersebut sholat yang ditinggalkan, walaupun sudah keluar dari waktunya. Baik, ini hadisnya. Kemudian terangannya, wal mughma alaihi la qada'a alaihi illa idza afaqa fi waqtin yudriku fihi at-taharah wa dukhulu fi sholati. Adapun orang yang pingsan, mughma alaihi, tidak ada kewajiban untuk mengganti sholatnya. Illa idza afaqa fi waqtin yudriku fihi at-taharah wa dukhulu fi sholati. Kecuali tidak wajib qadha, kecuali apabila dia sadar, kemudian mendapatkan ketika sadar tersebut masuk ya dalam waktu sholat, ya waktu sholat yang dia sadar, dan waktunya cukup untuk melakukan sholatnya. Seperti ini misalnya, orang yang tidak sadar itu bisa karena pingsan atau bisa karena dipingsankan. Kalau di rumah sakit itu yang dioperasi itu pingsan atau dipingsankan. Dipingsankan dengan sengaja. Ya, dulu saya ngambil contoh aja adik saya sendiri.
dari pagi jam 6, jam 7 lah mulainya. Itu ya karena operasi besar sampai selesai jam 5 sore. Nah, terus kemudian nggak sadar sampai besok sehari semalam. Jadi 2 hari, 2 hari 1 malam. Bahkan 2 hari 2 malam. Nah, karena nggak sadar. Nah, bagaimana mereka seperti itu? Maka apabila dia sadar, sudah sadar betul 100%, maka sholat yang ditinggalkan, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh, lewat semua, nggak wajib diqadai. Nah, kemudian pada hari berikutnya, dia sadar waktu zuhur. Ya, waktu zuhur. Maka, dia wajib sholatnya adalah waktu zuhur tersebut. Ya. Fa'idha afaqa fi waqtin yudrik fihi taharah, artinya pada waktu sholat zuhur tersebut dia waktunya untuk taharah cukup. Kemudian masuk dalam waktu sholat dia sholat zuhur juga cukup, maka misalnya jam 2 siang kan masih ada waktu sholat zuhur untuk sholat zuhur ya. Nah, maka waktu sholat zuhur hari dia sadar, maka dia wajib melakukan sholat zuhur tersebut. Ya. Faqad rawa Abdur Razzaq an-Nafi'in anna Ibnu Umar ishtaka marratan ghuliba fiha ala aqlihi hatta taraka sholata thumma afaqa falam yusalli ma taraka minas sholati. Abdullah Ibnu Umar ini Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar, merasakan suatu ketika mengeluh. Mengeluhnya apa? Karena dia lupa, tidak ingat. Nah, tidak ingat ini bisa berarti dia pingsan, dia sakit sampai dia tidak sadar. Nah, apa mungkin terjadi? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Orang karena capek, orang karena tertekan, orang karena ya kehilangan kesadarannya, maka kemudian dia sampai tidak ingat, katakanlah ingatannya cuma 50% aja. Nah, ini bisa terjadi orang yang asalnya sehat, terus kemudian blank, ngigau misalnya, atau bukan ngigau, nggak sadar hari ini sudah makan sebetulnya misalnya, atau sudah mandi, atau sudah ganti pakaian, terus kemudian ngomong, ambilkan baju saya yang baru dicuci loh, sudah pakai pakaian seperti ini kok minta diambilkan pakaian. Nah, ini berarti sudah nggak normal ya. Masih ingat makan, masih bisa beraktivitas, tapi kesadarannya sudah tidak sempurna. Ini termasuk yang ini. Jadi sudah enggak 100% ini ya, kesadarannya. Ini masuk yang seperti ini. Ini nampaknya Ibnu Umar juga seperti ini. Nah, Abdullah Ibnu Umar ini kemudian tidak melakukan sholat yang ditinggalkan. Nah, ini. Wa'an Ibnu Jureh an Ibni Tawus an abihi idza ughmiya 'alal maridi thumma aqila lam yu'id as-sholata. Apabila seorang tersebut pingsan atau tidak sadar, maka apabila dia kembali akalnya atau kesadarannya, maka tidak mengulangi sholatnya atau tidak mengganti sholat yang ditinggalkan ketika sedang tidak sadar. Qala Ma'mar sa'altu Az-Zuhri 'anil mughma 'alaihi faqala la yaqdi. Az-Zuhri ditanya bagaimana sholatnya orang yang pingsan, beliau menjawab tidak wajib mengganti sholatnya. Wan Muhammad ibnu Salamah an Yunus ibnu Ubaid anil Hasan al-Basri wa Muhammad ibnu Sirin annahuma la fil mughma 'alaihi. Tidak wajib mengqadha sholat bagi orang yang tidak sadar atau pingsan. La yu'idu, artinya
la yu'idu sholata allati afaqa indaha, dan tidak mengkodok sholat apabila dia sadar dari ketidaksadarannya. Wa matariku lis-sholati amdan wa madhabul jumhuri annahu ya'thamu wa anal qada'a alaihi wajibun. Adapun orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka pendapatnya mayoritas ulama, dia pertama kali dosa. Yang terjadi adalah pertama kali dia dosa. Wa anal qada'a alaihi wajibun, maka mengganti sholatnya atau melakukan sholat yang ditinggalkan, maka itu adalah wajib. Baik, ini nanti beberapa momen ya, beberapa momen. Ditinggalkan itu berapa sekali sholat atau bagaimana lupanya, ya, melupakannya bagaimana secara sengaja. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Wa qala Ibnu Taimiyah, tarikus sholati amdan la yushra'u lahu qada'uha wa la tasihhu minhu bal yakthuru minat tatawwu'i. Orang yang meninggalkan sholat dengan sholat wajib ya, dengan sengaja, maka tidak ada aturan untuk mengkodoknya dan tidak sah dari kodok yang dilakukannya. Bal yakthuru minat tatawwu', maka kalau ingin menggantinya dengan memperbanyak sholat sunnah. Jadi begitu ya. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tidak ada aturan untuk menggantinya. Maka dianjurkannya adalah untuk memperbanyak sholat sunnah. Baik, yang tadi ya misalnya, orang yang karena kerja, orang karena aktivitas, apabila ini aktivitas yang tidak ada ininya ya, aktivitas bepergian itu ada tuntunannya misalnya. Orang yang karena kondisi tidak normal, misalnya darurat karena sakit dan sebagainya, itu ada aturannya sendiri. Yang ini misalnya karena karnaval misalnya, karena resepsi pernikahan, waduh sudah dirias begitu mahal, begitu lama, resepsinya zuhur sampai asar, kemudian padahal dia walaupun mejeng di depan para tamu dan sebagainya, apabila waktu sholat zuhur ya wajib waktu sholat zuhur. Bagaimana seperti itu? Apabila lalai di situ, disitulah ya lalai. Dalam kondisi sadar ya qadha. Nah, bagaimana? Misalnya karena nggak bisa lepas dari keterikatan keluarganya ada yang sholatnya disiplin, ada yang tidak dan sebagainya. Nah, seperti itu pertama kali dosa. Dia sadar bahwa itu adalah dosa apabila dia meninggalkan. Baik. Kalau tidak dosa ya ditinggalkan, misalnya nggak ada halangan, misalnya dalam keadaan riasan seperti itu, kemudian meninggalkan sebentar, walau asalkan tidak ada najis ya dalam ininya, dalam riasan tersebut misalnya. Ya kalau dalam kondisi normal ya wudhu, karena nggak tidak sakit, tidak ada alasan, waduh hilang lagi nanti riasannya dan sebagainya. Nah, ini nggak bisa jadikan satu alasan. Ya wudhu terus kemudian sholat seperti itu. Nah, kalau nggak bisa, misalnya dalam karnaval, masuk dalam barisan itu terus kemudian lari ke masjid, itu nggak bisa, gimana? Nah, apabila sadar meninggalkan sholat, betul dia termasuk tarikus sholat dan dia dosa. Tidak ada aturan yang mengatur dia setelah itu sampai asar, zuhurnya lewat, maka setelah itu harus mengkodok sholatnya, nggak ada aturannya. Ini Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Bagaimana jalan keluarnya? Ya taubat, mengakui kesalahannya, mengakui bahwa dia meninggalkan sholat.
maka memperbanyak dengan amal sunnah. Nah, nanti terus kemudian ini bahayanya seperti ini, kalau meninggalkan sholat, menunda sholat, terus nanti habis karnaval aja kata saya sholat misalnya. Harapannya sebelum selesai zuhur sudah selesai, ternyata nggak selesai. Terus kemudian ada gempa bumi misalnya, misalnya itu kan bisa saja terjadi kan, zamannya siapa Korun itu sedang show kekayaannya, diarak di di kayak karnaval, tapi dipamerkan ininya hartanya dan sebagainya. Tahu-tahu Allah fakhosafa biha, ya. Kemudian Allah membuka bumi jadi ya gempa, terus kemudian terbuka lebar ini, kemudian tertimbun itu semuanya, kemudian kembali ditimbun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada seperti itulah pentingnya iltizam dengan sholat. Terus kemudian ya, maka tidak ada aturan yang bagaimana mengkodok sholatnya orang seperti itu. Baik, yang ditanyakan apakah mengulangi sholatnya. Nah, baik, sholat itu jamaah, sholat jamaah itu bisa, nanti ada ya di sholatul khauf itu, sholat wajib makmumnya kepada sholat sunat, atau sebaliknya sholat sunat makmumnya ini sholat wajib dulu, sholat wajib makmum imamnya sholat sunat. Terus kemudian sholat yang berbeda itu sholatnya berbeda, tetapi makmum. Nah, contohnya tadi, yang lupa tadi, karena lupa, yang sholat tadi sholat duhur, tapi ini sudah sholat asar, itu sah, nggak perlu diulangi, ya sudah lewat, nggak perlu diulangi. Karena misalnya sholat safar itu kan jamak dan qashar. Nah, jamak dan qashar. Terus kemudian ada beberapa grup atau banyak orang. Nah, satu rombongan itu sudah sholat duhur, sholat asar duhur ya, sama. Sholat duhur itu sudah dilaksanakan. Nah, rombongan ini datang lagi, kemudian dia belum sholat duhur, mendapati imamnya sedang sholat asar, paham ya? Ya, sholat asar. Yang sholat mau sholat duhur tadi, yang ikuti saja, yang sedang sholat asar tadi kan 2 rakaat juga. Nah, setelah itu yang sholat duhur ini gelombang pertama tadi keluar, yang yang gelombang kedua tadi maju ke depan sholat asar. Padahal kan dia sholat duhur, makmum imamnya makmum kepada yang sholat asar, gitu ya. Nah, setelah itu dia setelah yang grup pertama tadi sudah keluar, ya, dia kemudian maju ke depan untuk sholat asar. Seperti itu. Jadi tidak wajib untuk mengulangi. Baik, itu ini juga jadi satu kasus misalnya lupa. Nah, lupa itu karena lupa itu kan nggak sadar ya. Sadarnya itu kan sudah asar. Nah, seperti itu. Boleh. Itu namanya jamak takdim. Duhur asar. Waktu sholatnya waktu duhur, boleh. Takdim. Kalau takhir, diakhirkan. Sholat duhurnya, sholat waktu asar. Antara duhur dan asar atau maghrib isya. Misalnya sholat duhur dengan asar, melaksanakannya di waktu duhur. Dua-duanya. Sholat duhur dulu, kemudian langsung setelah itu sholat asar. Itu jamak takdim. Takdim itu didahulukan. Kalau takhir, jamak takhir antara zuhur dan asar atau maghrib bisa, waktu sholatnya dilaksanakan waktu asar. Yang akhir, sholat akhir. Atau waktu isya, waktu akhir. Itu jamak takhir, boleh. Nah, ketika sholat jamak takdim, yang dilakukan adalah urutan waktu sholat. Waktunya sholat itu zuhur dengan asar duluan mana? Duhur ya duhur dulu, habis itu asar. Jamak takhir juga demikian.
urutnya sholat itu duhur atau asar dulu? Duhur, maka ya sholat duhur dulu, terus setelah itu sholat asar. Seperti itu. Benar. Nah, baik ini. Karena dia tadi niatnya sholat asar, maka sesuai dengan sholat asarnya tersebut, apabila waktunya masih sholat duhur dia misalnya, ternyata masih sholat duhur, itu bisa sholat duhur. Nanti waktu sholat asar, waktu ternyata sholat asar, ya sholat asar lagi misalnya. Itu tadi ya yang saya tidak mengulangi tadi, itu artinya apabila sudah selesai tadi ya, duhurnya ternyata sudah selesai, ternyata masih pada waktu sholat duhur, maka dia karena tadi niatnya sholat asar ya sudah, sholat asar tadi udah lewat gitu aja, nggak di apa namanya, wah saya tadi sudah sholat asar, maka ketika sholat asar nanti saya tidak sholat, nggak seperti itu. Pada waktu hal tersebut dia ingat belum sholat duhur ternyata sholat asar, maka sholat duhur juga nggak apa-apa. Sholat duhur misalnya itu tidak mengulangi, ya tidak mengulangi, namanya tidak mengulangi, ya, apa namanya, hitungannya tidak mengulangi sholatnya, bukan, karena dia belum sholat duhur, maka dia bisa melakukan sholat duhurnya. Terus sholatnya asar di masjid tadi ya sudah, hapus gitu saja dan tidak bisa diulangi, karena sholat ya tadi yang belum sholat kan sholat duhur itu tidak bisa menggantikan sholat yang dilakukan sholat asar yang menurut persepsi dia tadi. Bisa ini ya, bisa dipahami ya, berarti kalau dia belum sholat duhur maka dia sholat duhur, terus kemudian dia tadi sudah sholat walaupun jamaahnya kepada sholat duhur tapi dia niatnya sholat asar, ya sudah lewat gitu saja ya, berarti sholat duhur apabila waktu duhur itu masih ada, dia bangunnya masih waktu sholat duhur, maka dia melakukan sholat lagi ya, karena ya lupa tadi ya, sholatnya adalah ketika dia ingat. Yang tadi sudah lupa bagaimana? Ya sudah nggak usah direken, nggak usah dihitung. Karena dalam keadaan lupa sudah nggak dihitung, sudah nggak dihitung. Seperti itu. Apabila dia ingat, oh ternyata tadi sholat asar, belum sholat duhur, ya waktu itu juga dia waktu selagi waktunya masih ada, maka dia melakukan sholat duhur, walaupun sendirian. Atau kalau ada jamaah ternyata bisa melakukan dengan jamaah. Kayak gitu ya. Ya mungkin ini apa namanya bisa kasus seperti itu tambahan, atau bisa apa namanya merevisi misalnya ya. Kalau bisa dikatakan merevisi, ternyata dia sadarnya itu masih sholat duhur, maka dia sholat duhur lagi. Bukan sholat duhur lagi ya, tadi belum sholat duhur ya, sudah sholat asar ya. Nah ini nggak dihitung, nggak bisa gantikan sholat asar tadi, dia bisa gantikan sholat duhur. Ya sopir itu bagaimana, tiap hari harus nyopir, tiap hari dari Jakarta Malang itu bagaimana? Ya sholatnya safar ya, selama dia dalam keadaan safar ya safar, menjamak terus sholatnya. Ya kondisi pokoknya safar ya menjamak, mengkosor juga boleh. Ya jelas ya, mudahnya Islam itu seperti itu loh, coba. Mudahnya Islam itu seperti itu. Dalam kondisi apapun jangan tinggalkan sholat. Bahkan nanti dalam keadaan sakit, sholatul marid, sholatnya orang yang sakit, sudah enggak, ya asalkan sadar. Ini loh, menggerakkan tangan itu nggak bisa, apalagi kepala. Ada teman saya seperti itu, putus tulang belakangnya, jatuh dari pohon mangga, cuma 2 meter atau 3 meter, jatuh duduk. Dia cerita itu 2 bulan atau 3 bulan itu digedong. Gedong itu bayi dia ya. Nah, kemudian nggak boleh gerak ya. Nggak bisa ini gerakkan tangannya lah. Yang gerak apa? Matanya saja ketip gitu. Bagaimana sholatnya? Ya ketip Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar ya, dengan seperti itu. Kemudian rukuknya dengan isyaratnya dengan sadar, 100% sadar. Ada kesadaran. Nah itu jangan tinggalkan sholat. Terus bagaimana beolnya ya sudah, kalau ada dibantu bagiannya terus gak iso apa-apa ya dibersihkan yang waras, yang
saya ngopeni seperti itu. Dalam keadaan seperti itu. Nah, ini diantaranya wajibnya pada orang akil, orang yang berakal, kesadaran itu masih ada. Ya, seperti itu. Nah, ada batasannya. Musafir itu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, mukim. Kalau misalnya pergi ke Jakarta selama 3 hari, tok boleh jamak dan qashar. Setelah itu dia berarti mukim. Walaupun bukan muwatin, ya istilahnya ya, musafir itu dalam bepergian selama 3 hari. Terus kemudian apabila lebih dari 3 hari tinggal di satu tempat tersebut namanya mukim. Mukim itu orang yang tinggal tidak tetap. Ada muwatin, muwatin itu orang tinggal tetap. Nah, tinggal tetap ya. Mau mukim itu sama dengan muwatin. Tadi ya. Kaidahnya tadi orang musafir itu 3 hari. Apabila dia tinggal di situ pas 3 hari, maka dia boleh jamak dan qashar. Pindah ke tempat lain, dia musafir lagi. Pindah di tempat tersebut maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari mukim. Tinggal di satu tempat tersebut ya. Masih 2 hari kemudian pindah lagi, ya musafir. Berarti 10 hari musafir terus tadi ya. Bisa. Jadi kaidahnya tadi ada batasan musafir itu boleh jamak qashar adalah 3 hari. Lebih dari 3 hari maka mukim. Walaupun mukimnya itu cuma sehari toh, misalnya 4 hari ya misalnya. Yang boleh jamak qasharnya adalah 3 hari. Yang seharinya apa hukumnya? Mukim. Bagaimana pelaut? Ya, berbulan-bulan seperti itu. Bagaimana? Nah, kalau dia itu tinggal memang ya seperti tinggal kan di kapalnya itu tempat tinggalnya, maka dia bisa ikut hukumnya mukim. Mukim bagaimana mukim di kapal? Nah, memang tinggal di kapal seperti itu. Tinggal di kapal bisa mengikuti dia mukim atau musafir. Jadi ini ya ijtihadiyah lah. Maka jihad itu pintu jihadnya terbuka itu seperti itu jihadnya. Bagaimana dia bisa mengikuti musafir karena apa? Suatu ketika ya karena safar itu qit'atun minal azab ya. Bagian dari sepotong dari ketidaknyamanan azab ya, ketidaknyamanan ya resikonya memang besar ya, memang betul resiko kalau di darat itu bisa kecelakaan dan sebagainya, di laut juga demikian. Ini safar, dalam keadaan safar bisa mengikuti safar musafir terus ya sih, musafir nggak apa-apa dalam keadaan seperti itu karena pindah dari satu tempat terus kan terus ya, bisa mengikuti mukim atau bisa mengikuti safar. Misalnya ke Sorong, di sana punya istri tapi 2 malam tok ya musafir dia. Apakah mukim? Enggak bisa, dia kan batasannya cuma tinggal di situ nggak tetap ya, cuma 2 hari. Saya pun misalnya ke Kediri dulu ya, 2 hari tinggal di sana. Saya padahal sudah tinggal di Malang. Maka di sana bisa jamak dan qashar. Ya. Bukan di sana karena ada istri saya jajak sini ya. Ada yang seperti itu misalnya, ada ke Lumajang misalnya, di sana ada istri ya, kemudian di sini juga ada istri misalnya. Masalahnya bukan di sana ada rumah atau istri, bukan, statusnya adalah safar, dalam perjalanan. Maka walaupun saya di sana rumah saya sendiri, tapi posisi saya sebagai perjalanan, bagian dari rangkaian perjalanan, walaupun 2 hari, maka disebut dengan safar. Nah, seperti itu. Nah, sebetulnya banyak permasalahan, terutama ketika sakit nanti ya, sholatul marid, sholatnya orang yang sedang sakit. Ya. Misalnya di perpergian cuma 2 hari toh, terus hari ketiga sudah di rumah, ya sudah lewat, safarnya sudah lewat, berarti kan sudah di rumah. Statusnya bukan safar lagi, kan sudah di rumah. Ya sudah habis. Jadi status dia ketika
perjalanan ketika contohnya ke sehari misalnya ke Arab Saudi misalnya, gitu. Sebenarnya sehari sudah sampai sana. Maka bagaimana ngitungnya? Dia masih musafir selama 3 hari di situ. Selama 3 hari di situ, sampai di situ loh 3 hari. 3 hari musafir. Dalam perjalanan juga safar dalam keadaan safar. Nah, ini ya hitungannya tadi ya termasuk ini ya. Perjalanan tadi nggak dihitung dalam perjalanan 3 harinya enggak. Perjalanan tadi ya. Tinggal di satu tempat tersebut batasnya adalah 3 hari. Tinggal di tempat bepergian tadi, tinggal di tempat 3 hari, maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari berarti mukim. Ternyata di situ cuma 2 hari, pulang lagi ke Indonesia. Maka status 2 harinya cukup 2 hari di situ toh. Ya tetap musafir. Ketika pulang ke Indonesia, ya sudah bukan musafir lagi. Bukan musafir. Musafir itu orang dengan bepergian. Masa di rumahnya sendiri ya bepergian gitu. Sudah habis nganunya, udah nggak dihitung lagi. Ya, ini mukim dengan muatin ya, sama ya. Mukim itu bukan penduduk tetap misalnya, tapi kalau muatin penduduk tetap. Baik. Ya sama, ini hukumnya sama. Cuma hukum ini aja, hukum positifnya aja nggak sama ya, karena hukum lokal. Di perumahan ini misalnya yang ngontrak dengan yang punya rumah itu ini penduduk asli, ini pendatang, kadang itu persepsi-persepsi yang apa namanya aja lah persepsinya warga sini lah, warga sini. Pada dasarnya sama, muatin atau mukim. Nah, muatin itu penduduk tetap karena sudah punya rumah, dan mukim adalah sudah mukim tinggal di situ walaupun belum punya rumah, nah, tetap masih ngontrak, mukim. Baik, demikian ya. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.